Halo semuanya, di sini kita akan belajar tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam atau biasanya disebut dengan PM. Nah, jadi PM itu apa sih dan di dalam PM tuh ada apa aja? Nanti kita akan belajar di sini. Jadi jangan lupa simak video aku sampai akhir ya. Bye bye. Oke, tadi kan sudah dijelaskan. Kita akan mempelajari tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam atau PM. Tadi kan udah dijelasin ya apa yang akan kita pelajari. Jadi di sini materi yang akan kita bahas yaitu ada pengertian dan 4 komponen kerangka kerja PM. Kita lanjut ke pengertian. Nah, di sini kita akan bahas pengertian pembelajaran mendalam. Apa sih pengertian pembelajaran mendalam itu? Mari kita bahas. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memulaikan proses belajar dengan menciptakan suasana yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Nah, proses belajar dilakukan secara holistik melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, pembelajaran mendalam ini membantu peserta didik belajar secara utuh, bukan hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga karakter dan keterampilan hidup. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan kan ya tentang pengertian PM itu apa, tujuannya apa, dan bagaimana. Sekarang kita lanjut ke 4 komponen kerangka kerja PM. Ada apa aja sih di 4 komponen kerangka kerja PM ini? Jadi yang pertama itu ada dimensi profil lulusan, itu ada 8 dimensi. Yang kedua itu ada prinsip pembelajaran PM. Yang ketiga ada pengalaman belajar dalam PM. Yang keempat ada kerangka pembelajaran. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dimensi profil lulusan, yaitu ada 8 dimensi. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, siswa memiliki keyakinan spiritual yang kuat, berakhlak mulia, dan menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, serta menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga itu ada penalaran kritis. Itu apa sih? Jadi itu tuh kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, memecahkan masalah secara logis, dan mengambil keputusan berdasarkan data serta bukti. Yang keempat itu ada kreativitas, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru, membuat solusi inovatif, serta mengubah gagasan menjadi karya atau tindakan nyata yang bermanfaat. Yang kelima itu ada kolaborasi, yaitu kemampuan bekerja sama secara efektif dengan orang lain, menghargai perbedaan, berbagi tugas, dan mencapai tujuan bersama. Yang keenam itu ada kemandirian. Jadi, siswa mampu belajar, berpikir, dan mengambil keputusan secara mandiri, mengatur diri sendiri atau biasa disebut dengan self-regulation, serta bertanggung jawab atas tindakan dan perkembangannya. Kemudian, yang ketujuh itu tuh ada kesehatan, yaitu kemampuan menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial, termasuk kebiasaan hidup sehat seimbang, keseimbangan emosi, dan serta kemampuan mengelola stres. Kemudian yang kedelapan itu ada komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan secara jelas, efektif, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan maupun melalui media digital. Nah, itu tadi sudah 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. Sekarang kita lanjut ke prinsip pembelajaran dalam PM.
Jadi, apa sih prinsip pembelajaran dalam PM itu? Prinsip pembelajaran dalam PM itu ada 3, yaitu berkesadaran, 2 bermakna, dan 3 menggembirakan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. 1. Berkesadaran, yaitu fokus pada proses belajar. Yang kedua, bermakna, itu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, menggembirakan. Jadi, suasana belajar aman dan menyenangkan. Sekarang kita lanjut ke pengalaman belajar dalam PM. Apa aja sih di pengalaman belajar dalam PM itu? Mari kita bahas. Jadi, teman-teman, pengalaman belajar dalam PM itu dirancang melalui 3 tahap. Apa aja? Itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami itu gimana? Memahami itu membangun konsep dan pemahaman awal. Sedangkan mengaplikasi itu menerapkan pengetahuan dalam pemecahan masalah nyata melalui konteks lokal, nasional, atau global yang berbentuk proyek. Yang ketiga itu ada merefleksi. Apa itu merefleksi? Jadi peserta didik menilai kembali proses dan hasil belajar, memahami kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perbaikan. Nah, tadi sudah di pengalaman belajar dalam PM, selanjutnya kita lanjut ke kerangka pembelajaran PM, yaitu materi kita terakhir. Kerangka pembelajaran merupakan panduan sistematis untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran. Fokus utamanya itu apa sih? Jadi fokus utamanya kerangka ini adalah mendorong pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan kontekstual melalui praktik, lingkungan, dan kemitraan yang terencana. Yang pertama itu ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis menunjuk pada strategi mengajar yang disiplin guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Nah, yang kedua itu ada kemitraan pembelajaran. Jadi, kemitraan pembelajaran membaca hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Yang ketiga itu ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang, baik ruang virtual dan budaya belajar untuk mendukung PM. Yang ketiga itu ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ternyata menekankan integrasi antara ruang, baik ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi digital. Nah, pemanfaat teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Nah, oke teman-teman, materi kita sudah selesai. Jadi, apa sih kesimpulannya dari materi yang kita pelajari ini? Jadi, di kesimpulan kali ini menegaskan bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya teknik mengajar, tetapi sebuah pendekatan menyeluruh untuk membentuk peserta didik Indonesia yang kompeten, berkarakter, sehat, kreatif, serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan PM diwujudkan melalui kerangka kerja yang terdiri dari profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran yang saling terhubung. Sekian materi pembelajaran mendalam dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.